Hari sudah mulai malam, hanya tersisa Aditya saja di sana untuk menjaga istrinya. Sedangkan Ajeng dan ibunya sudah pulang dari tadi. Anga yang terus ditatap oleh suaminya, serta jari tangannya yang sejak tadi dimainkan oleh suaminya menjadi malu dan risih sendiri. Kak, kenapa Mas Adit liatin Anga, kata gitu? Anga terlihat begitu gugup menghadapi suaminya. Mas Adit marah ya, entah kenapa Anga berpikir kalau suaminya itu marah kepadanya. Iya, Mas marah, jawab Aditya dengan cepat. Kamu tahu apa yang buat Mas marah sama kamu? Maaf, cicit Anga dengan kepalanya yang tertunduk. Dia tahu betul apa yang membuat suaminya marah. Maaf buat apa coba? Aditya meraih dagu Anga untuk membuat istrinya itu menatap ke arahnya. Kenapa kamu pergi tanpa bilang Mas dulu? Kenapa kamu ninggalin Mas Dek? Kalau kamu diusir ibu, kamu bisa kan telepon Mas dulu. Kamu tega banget mau pergi dari Mas sambil bawa anak kita. Anga hanya diam menerima omelan Aditya. Karena kalau Anga bilang sama Mas, pasti Mas nggak akan kasih izin Anga buat pergi kan? Nah itu tahu. Jadi kenapa kamu harus pergi? Mas, selama ini Anga nggak tahu perasaan Mas ke Anga itu kayak apa. Mas Adit baik banget sama Anga, perhatian dan selalu again Anga. Tapi Anga bingung, sikap Mas Adit itu sebenarnya sebatas apa? Apa Mas Adit melakukan itu cuma karena tanggung jawab, atau karena Mas Adit cuma menganggap Anga sebagai adik? Anga nggak ngerti sama sekali Mas. Anga sempat berharap kalau Mas Adit punya perasaan lebih sama Anga, tapi diamnya Mas Adit saat ibu menanyakan perasaan Mas Adit sama Anga waktu itu, Anga mulai ragu. Aditya membuang nafasnya dengan kasar. Dia menyadari kesalahannya, ternyata istrinya juga butuh sebuah pengakuan. Apalagi tadi pagi Mas Adit ketemu sama Mbak Gendis kan. Mas Adit nggak bilang sama Anga mau ketemu sama siapa. Apa Anga nggak salah paham kalau gitu Mas? Anga kira Mas Adit menyukai Mbak Gendis. Anga memalingkan wajah sambil menghapus air matanya. Kamu tahu kalau Mas ketemu sama Gendis? Ibu yang kasih tahu kamu? Iya, ibu kasih lihat foto Mas Adit sama Mbak Gendis lagi makan di kafe. Kata ibu, Mas mungkin saja sedang membahas ulang rencana lamaran yang sempat gagal kemarin. Astagfirullah, ternyata ibu sejauh ini mempermainkan kita sayang. Kini Aditya paham bagaimana ibunya mempermainkan dirinya dan Anga. Maksud Mas, kamu ingatkan tadi malam Mas bilang kalau ibu sudah memberikan restu sama kita. Anga mengangguk. Tapi untuk itu, ibu kasih syarat yaitu dengan bertemu dengan Gendis untuk meminta maaf secara langsung karena sudah mengacaukan perjodohan yang sudah diatur sejak dulu. Bukan untuk membicarakan lamaran lagi. Ibu pasti sengaja kirim orang untuk ambil foto Mas dan Gendis. Jadi udah jelaskan kalau ibu bohong sama kamu. Anga kini terdiam. Harusnya dia mendengarkan penjelasan suaminya dulu, bukannya langsung percaya dengan ucapan ibu mertuanya dan pergi begitu saja. Maafin Anga Mas. Mas maafin kamu, asal kamu janji kalau kamu nggak akan pernah tinggalin Mas lagi kayak tadi. Mas nggak mau kehilangan kamu dan anak kita. Mas nggak sanggup. Aditya duduk di sisi ranjang Anga, dia kembali menarik istrinya ke dalam pelukannya. Memeluknya dengan lembut, serta menghujani pucuk kepala istrinya dengan kecupan. Dan tentang keraguan kamu sama perasaan Mas, tolong buang jauh-jauh. Maaf karena Mas belum mengungkapkan perasaan Mas yang sebenarnya sama kamu. Mas takut kalau kita nggak punya perasaan yang sama. Anga melepaskan diri dari suaminya. Dia menatap wajah tampan suaminya dengan begitu dalam. Jadi apa benar kalau Mas cinta sama Anga? Iya, Mas cinta sama kamu sayang. Mas benar-benar mencintaimu. Dari dulu sampai sekarang, Mas cinta sama kamu, jujur Aditya tanpa rasa takut lagi saat ini. Dari dulu, Anga menatap penuh pertanyaan. Iya, dari dulu waktu kamu baru masuk SMA. Mas ingat betul waktu lihat kamu pakai seragam putih abu-abu saat Mas diajak ke rumah sama kakak kamu. Saat itu Mas merasa sudah mulai gila karena naksir gadis kecil yang KTP aja belum punya sedangkan Mas saat itu udah 25 tahun. Mas juga menganggap perasaan itu sebagai kekaguman aja. Mas terus berusaha mengalihkan perasaan Mas sama kamu dengan pekerjaan dan yang lainnya. Tapi nyatanya nggak bisa. Aditya mengungkap semua rahasia yang ia pendam selama ini hingga membuat Anga benar-benar terkejut. Tapi ternyata nggak bisa sayang. Kamu terus aja ada di pikiran Mas. Sampai-sampai Mas berharap kalau kakak kamu mau ajak Mas ke rumah kamu tiap hari, biar bisa lihat kamu. Mas terlalu malu atau lebih tepatnya sadar diri karena Mas yang udah terlalu dewasa masa suka sama gadis remaja. Tapi semakin hari kamu tumbuh semakin dewasa dan jadi gadis yang cantik. Mas makin gak tenang karena pasti kamu sudah punya laki-laki yang kamu suka.
Pasti di luar sana juga banyak yang suka sama kamu. Sedangkan Mas nggak percaya diri buat deketin kamu. Mas juga yakin kalau Angga pasti marah kalau tahu Mas suka sama kamu. Jadi Mas memutuskan untuk mengubur perasaan Mas. Angga tak menyangka kalau selama ini Aditya menyukainya secara diam-diam. Angga dulu memang sering bertemu Aditya, tapi dia tak pernah menyadari perasaan Aditya kepadanya. Itu semua memang karena Angga dan Aditya dulu hanya sebatas menyapa saja, tak pernah lebih dari itu. Saat Angga meminta Mas untuk menikahi kamu, Mas memang sempat menolak, karena Mas takut kalau kamu nggak suka sama Mas. Mas takutnya kamu sudah ada yang punya. Tapi jujur, Mas seneng banget. Akhirnya Mas bisa menjadikan kamu sebagai istri Mas. Aditya meletakkan Angga di dadanya. Dia ingin memberitahu istrinya itu bahwa jantungnya selalu berdetak dengan keras saat bersama Angga. Kamu bisa merasakannya kan sayang? Jantung ini selalu berdegup dengan kencang saat di dekat kamu. Sekarang kamu udah tahu perasaan Mas sama kamu kan? Iya Mas, tapi Angga masih nggak percaya kalau Mas udah suka sama Angga dari dulu. Angga sampai terharu karena dicintai dengan sedalam itu oleh Aditya. Tapi itu memang kenyataannya sayang, Aditya mengusap air mata Aditya. Iya Mas, terima kasih banyak karena udah mencintai Angga dengan begitu dalam. Terus gimana sama kamu? Apanya Mas? Angga mendadak gugup. Haruskah dia mengungkapkan perasaannya juga? Kamu nggak punya perasaan yang sama ya Dek? Aditya tampak menatap Angga dengan kecewa. Bukan gitu Mas. Terus, Angga juga cinta sama Mas Adit. Yang bener sayang. Mata Aditya berubah berbinar. Iya Mas. Kebaikan, perhatian dan cara Mas Adit menyayangi dan melindungi Angga membuat Angga jatuh cinta. Aku Angga dengan tersipu malu. Aditya segera mencakup wajah istrinya dengan kedua tangannya. Tindakan Aditya itu memang mengejutkan Angga, apalagi saat ini mereka sedang berada di rumah sakit, sementara itu di kediaman Satya Dinata, suasana tampak hening seperti biasanya. Rahayu yang ada di rumah utama, Wulan dan Agus yang ada di paviliun bagian belakang, Sekar dan Bimo berada di paviliun barat dan Ajeng beserta suaminya berada di bagian timur. Rumah itu memang terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk 3 paviliun yang sudah dihuni masing-masing keluarga. Jadi kalau sudah malam, mereka semua akan kembali ke kediaman masing-masing. Kenapa mereka semua tidak tinggal di rumah masing-masing, di rumah mertua atau di membeli rumah sendiri? Itu karena peraturan yang dibuat oleh nenek moyang mereka yaitu Gusti Kanjeng Satya Dinata. Di mana setiap keturunan mereka yang menikah, akan tetap tinggal di sana. Apalagi Satya Dinata adalah keluarga dengan derajat lebih tinggi dari yang lainnya, maka semua besan pun harus mengalah dan membiarkan putra mereka tinggal di sana. Sungguh rumit memang peraturan di sana hingga membuat Aditya muak dan memilih pergi dari sana. Di dalam kesepian itu, Rahayu belum juga memejamkan matanya meski malam sudah semakin larut. Pikirannya masih tertuju pada anak dan menantunya yang masih ada di rumah sakit, hingga membuatnya gak bisa tidur. Rahayu memilih merenungi perbuatannya ditemani dengan kesunyian di sisi pendopo. Gemericik air kolam yang mengalir membuatnya merasa tenang dalam kesendirian. Tapi kamu itu harus ingat siapa diri kamu Aditya. Kamu itu keturunan dari keluarga Satya Dinata. Keluarga darah biru yang paling dihormati di sini. Kamu ndak bisa sembarangan menikahi wanita tanpa mempertimbangkan bibit, bebet dan bobotnya. Kamu harusnya tahu itu Dit. Ndak bisa Dit. Menantu ibu bukan wanita ibu kota yang ndak tahu tata krama dan unggah-ungguh adat kita sebagai orang Jawa. Dia juga pasti ndak bisa bahasa Jawa sama sekali. Dan yang paling penting dia bukan keturunan darah biru seperti kita. Kilasan kata-kata tajam darinya untuk Angga terus berputar di kepalanya. Rahayu sendiri kini merasa menjadi wanita yang buruk dan ibu yang gagal membahagiakan anak-anaknya. Kini bukan hanya Aditya dan Angga yang menjadi pusat pikirannya, tapi juga Ajeng. Dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga putri keduanya itu. Aditya mengatakan jika Ajeng tidak bahagia dalam pernikahannya, tapi tidak bahagia itu kenapa, apa yang selama ini Ajeng sembunyikan darinya. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki membuat Rahayu mencari sumber suara itu. Raka, mau kemana dia malam-malam begini? Rahayu masih diam di posisinya sambil mengamati Raka dari kejauhan yang muncul dari paviliun timur menuju ke mobilnya. Apa Raka sering pergi malam-malam begini? Tapi kenapa sendirian? Namun menurut Rahayu, ini kesempatan baginya untuk bicara dengan putrinya itu. Dia bergegas menuju paviliun putrinya setelah mobil Raka benar-benar pergi. Tok, tok, Ajeng, buka pintu nyanduk. Rahayu yakin kalau putrinya belum tidur karena lampu kamarnya masih menyala.
Ibu, Ajeng terlihat gugup saat membuka pintu untuk ibunya. Ibu mau bicara, suamimu pergi kan? Ajeng tampak terkejut karena ibunya tahu kalau suaminya tidak di rumah. Ibu, ayo bicara di dalam. Ajeng sedikit bergeser untuk memberikan jalan untuk ibunya. Ibu mau bicara apa? Ajeng berdiri di belakang ibunya yang berdiri dengan tenang sambil melipat tangannya di depan dada. Kalau suamimu pergi jam segini, biasanya dia pulang jam berapa? Jujur saja sama ibu, Rahayu menoleh dengan tatapan yang tak biasa pada Ajeng. Jika biasanya Rahayu menatap Ajeng dengan tajam saat ada sesuatu yang tidak dia sukai, kali ini Ajeng bisa melihat tatapan Rahayu begitu lembut kepadanya. Jangan ada yang kamu tutup induk, ceritakan semuanya sama ibu, pinta Rahayu sekali lagi dengan halus. Mas Raka biasanya pulang subuh bu. Apa setiap hari seperti ini? Boten bu, kadang juga ditidur di rumah. Memangnya kemana dia? Apa dia punya rumah sendiri? Kalau pulang ke rumah orang tuanya jelas tidak mungkin karena orang tua Raka tinggal di Sydney. Sedangkan dalam Harjo Sunyoto sudah ditempati kakak dari ibunya Raka, pewaris utama keluarga Harjo Sunyoto. Jawab Ibunduk, jujur saja sama ibu, sekarang ibunda akan lagi memaksakan kehendak ibu sama kalian. Maafkan ibu kalau selama ini ibu ndak tahu kalau pernikahanmu ndak bahagia. Rahayu memegang kedua pundak Ajeng. Beritahu ibu sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan suami Munduk. Jangan biar ibu semakin bersalah karena ndak tahu apa-apa tentang kamu. Ibu, lirih Ajeng dengan kedua matanya yang sudah berkaca-kaca. Grip, Ajeng langsung memeluk putrinya. Hanya dengan melihat mata putrinya yang berkaca-kaca seperti itu, Rahayu bisa merasakan kesakitan yang dirasakan Ajeng selama ini. Ya Allah putriku, maafkan ibumu ini Nduk. Hiks, ibu, tangis Ajeng pecah di pelukan ibunya untuk pertama kalinya sejauh 5 tahun pernikahannya. Selama ini Ajeng terus memendamnya sendiri, hanya Aditya yang tahu tentang masalah rumah tangganya, itu pun karena Aditya memergokinya menangis sendiri saat acara sunatan anaknya Sekar 3 tahun yang lalu. Ajeng sudah ndak kuat lagi bu. Maafkan ibu Nduk, maaf, sekarang terserah padamu. Ibu ndak akan menghalangi apapun langkah yang kamu ambil. Rahayu memang menentang keras yang namanya perceraian di dalam keluarganya. Itu karena sejak dulu di dalam keluarganya sendiri atau dari keluarga suaminya tidak pernah ada riwayat perceraian sama sekali. Di samping itu, perceraian juga akan membuat pandangan orang tentang keluarga Ningrat itu menjadi buruk. Tapi kalau sudah begini, apalagi Rahayu yang sudah menyadari keegoisannya, tentu tidak rela jika putrinya terus-terusan tersakiti. Setelah Ajeng tenang, Rahayu membawa Ajeng duduk di sofa kamar yang terasa begitu dingin karena tak ada kehangatan cinta di dalamnya. Boleh ndak kalau ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Ajeng yang masih terisak, akhirnya membuka tabir pernikahan yang telah ia tutupi selama 5 tahun ini di depan ibunya.